Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kewajiban lancar. Kemarin kita sudah sampai pada ilustrasi 1 tentang akuntansi wesel bayar jangka pendek. Namun ini belum sempat diselesaikan ke dalam penyelesaian kasus. Saya ulangi untuk membaca soalnya. Tanggal 1 September 2010, perusahaan meminjam uang ke bank dengan menerbitkan wesel bayar sebesar 100 juta. Tingkat bunga 12% per tahun. Wesel bayar akan jatuh tempo dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal penerbitan. Periode akuntansi perusahaan berakhir setiap tanggal 31 Desember. Diminta, catatlah transaksi-transaksi yang diperlukan, berarti dicatat ke dalam jurnal. Oke, kita perhatikan ceritanya perusahaan ini minjam uang ke bank. Nah, tapi peminjamannya itu dia menerbitkan wesel bayar. Jadi ada surat perjanjian di mana di dalam surat itu adalah jangka waktu pelunasannya 6 bulan dengan tingkat bunganya 12% per tahun. Ingat, tingkat bunga 12% ini adalah per tahun, bukan untuk 6 bulan. Artinya, kalau 6 bulan, berarti bunganya berapa? Gitu kan? Gak mungkin, orang bayar hutangnya cuma 6 bulan, tapi bayar bunganya 1 tahun gitu kan. Berarti 12% ini nanti setengahnya, yaitu untuk 6 bulan aja, berarti hanya 6% bunganya dari total kewajiban yang harus dibayar. Nah, sekarang jurnal yang diperlukan bagaimana? Jika perusahaan pinjam uang, perusahaan menjadi punya uang kan? Akibatnya perusahaan punya uang, tapi hutang perusahaan juga bertambah. Kas bertambah, hutang bertambah. Kita akan mencatat kas di debit sebesar 100 juta. Hutangnya bukan hutang usaha, melainkan hutang wesel karena ada penerbitan wesel. Hutang weselnya akan dikredit senilai 100 juta. Nah, kemudian ingat kalau periode pinjaman ini kan 6 bulan ya. 6 bulan itu berarti sampai bulan apa? Dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari akhir, gitu kan. Berarti Februari akhir hutang ini harus dilunasi. Sedangkan periode akuntansi itu berakhir 31 Desember. Nah, pada 31 Desember ini seluruh akun-akun akan ditutup. Berarti ada tutup buku di sini sehingga harus dicatat besarnya beban yang udah terjadi meskipun kas belum dibayarkan. Jadi sampai 31 Desember beban bunga itu udah terjadi. Tapi belum dibayar. Dibayarnya nanti ketika jatuh tempo setelah 6 bulan. Hanya meskipun belum dibayar, di 31 Desember itu harus sudah tercatat besarnya beban bunga. Nah, sampai 31 Desember, berapa bulan sih? Dari September, Oktober, November, Desember. Oke, ada 4 bulan. Ini ya, ada 4 bulan beban bunga berjalan atau beban bunga yang sudah terjadi. Nah, karena 12% itu adalah bunga per tahun, maka di sini dibagi 12 dulu. 4 bulan dikali 12% per 12 bulan. Kali 100 juta. Maka nanti ketemu nilai beban bunga selama 4 bulan itu adalah 4 juta rupiah. Maka beban bunganya akan didebit. Nah, di kreditnya apa? Bukan kas, karena kas itu belum dibayarkan. Sehingga beban bunga ini akan dicatat atau diakui sebagai hutang bunga bertambah di kredit. Tapi hutang bunga ini hanya untuk 4 bulan saja sampai akhir periode akuntansi. Nanti di awal periode akuntansinya,
Kan karena bebannya belum. Oke. Berarti pada awal periode akuntansi itu digunakan jurnal pembalik. Jadi karena ini belum dibayar, nah nanti di awal periode kita balik lagi aja jurnalnya. Seolah-olah hutang itu nggak ada, beban juga nggak ada. Hutang bunganya di debit, beban bunga di kredit. Artinya akun ini nol kan? Jadi dihapuskan. Kalau kita lihat di buku besar. Baru tanggal 28 Februari ketika pelunasan itu akan dicatat beban bunga sebesar 6 juta sesuai dengan pinjaman jangka waktu 6 bulan. Dan hutang wesel yang dilunasi di debit sebesar 100 juta. Lalu di kredit ada akun kas senilai 6 juta. Nah, jadi beban bunga yang 6 juta ini diperoleh dari 6 bulan kali 12% dibagi 12 bulan kali 100 juta. Atau sebetulnya pilihan jurnal pembalik ini adalah opsional, pilihan gitu ya. Boleh dilakukan dulu jurnal pembalik, boleh langsung menjurnal untuk jurnal pelunasan tanggal 28 Februari. Hanya nanti jurnalnya tidak akan seperti ini. Tidak akan seperti ini. Melainkan beban bunganya nanti hutang bunganya ini akan dikredit. Beban bunganya akan didebit 2 juta, dikreditnya adalah kas senilai 6 juta. Jadi ini pilihan aja untuk jurnal pembalik. Tapi alangkah baiknya kita pakai aja jurnal pembaliknya supaya nanti ketika di jurnal pelunasan itu kita langsung mencatat beban bunga sebesar 6 juta. Itu sebenarnya sama aja nanti kalau di posting itu beban bunga 6 juta. Hanya di sini teknik pencatatannya yang membedakan, tapi hasil akhirnya itu akan tetap sama kalau di laporan keuangan. Oke, ilustrasi yang kedua. 1 Maret membeli barang dagangan senilai 30 juta dengan syarat kredit mendapat potongan 1%, mendapat potongan 1% jika dapat melunasinya dalam jangka waktu 10 hari dengan batas waktu pelunasan 30 hari. Di mana sistem pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Ya, metode periodik. 31 Maret, untuk menggantikan sementara hutang usaha yang telah jatuh tempo, diterbitkan wesel bayar dengan nilai nominal 30 juta. Wesel ini berjangka waktu 45 hari dengan tingkat bunga 10% per tahun. Ingat ya, 10% itu per tahun, sedangkan jangka waktu pelunasannya 45 hari. Artinya, di sini harus membayar bunga yang senilai 45 hari. Itu dimana asumsinya itu 1 tahun sama dengan 360 hari. Tanggal 15 Mei perusahaan melunasi hutang wesel yang telah jatuh tempo. Jadi ceritanya pada awalnya barang dagangan ini dibeli dengan kredit gitu, tapi tidak dalam wesel. Jadi tidak di atas perjanjian wesel. Jadi statusnya itu adalah hutang usaha. Pengakuannya adalah hutang usaha, bukan hutang wesel. Nah, kalau tanggal 31 Maret, nah, karena barang yang dibeli ini belum bisa dilunasi, maka pihak peminjam atau pembeli, pihak perusahaan, dia menerbitkan wesel sebagai tanda bahwa dia akan membayar pinjaman sesuai dengan yang telah ditentukan, sehingga hutang usaha ini nanti akan akan diganti dengan hutang wesel. Jadi hutang usahanya dihapus, hutang digantikan dengan hutang wesel. Nah, hutang wesel ini nanti ada bunga yang harus dia bayar, yaitu 10% per tahun. Ini jangka waktu 45 hari. Kita buat jurnal untuk tanggal 1 Maret. Berarti ketika ada pembelian barang dagang secara kredit, di mana pencatatannya itu secara periodik, maka akun pembelian akan didebit 30 juta
dan hutang usaha akan dikredit 30 juta. Ini udah pernah ya. Oke. Selanjutnya tanggal 31. Nah, menggantikan sementara hutang usaha yang telah jatuh tempo, diterbitkanlah wesel bayar. Nilai nominal 30 juta, tapi ada tingkat bunga sebesar 10%. Nah, artinya di sini hutang usaha yang tadi itu karena belum dilunasi, jadi dia menerbitkan wesel sebagai tanda surat perjanjian dia akan melunasinya dalam jangka waktu 45 hari. Artinya hutang usaha akan dihapus. Kalau dihapus berarti dia harus dikreditkan akun sebaliknya. Hutang usahanya didebit 30 juta diganti dengan hutang wesel. Maka hutang wesel akan dikredit 30 juta. Nah, hutang usahanya dihilangkan, hutang weselnya nambah. Tanggal 15 Mei perusahaan melunasi hutang wesel yang telah jatuh tempo. Ketika pelunasan, berarti perusahaan bayar apa aja? Yang pertama, dia bayar pokok pinjamannya 30 juta dan perusahaan juga membayar bunga selama 45 hari. Berapa bunganya? Nah, ketika pelunasan, pokok pinjamannya berkurang. Hutang wesel akan dikredit 30 juta, yang artinya hutang ini sudah dilunasi, sudah hilang, dikredit. Beban bunga yang harus dibayar, berapa nilainya? 10%. 10% itu kan untuk 1 tahun. Tapi di sini, jangka waktu itu hanya 45 hari. Enggak 360 hari. Tadi 1 tahun asumsikan 360 hari. Jadi bunga yang harus dibayar selama 45 hari adalah 45 hari kali dibagi 360 hari kali 10% kali 30 juta. Maka diperoleh nilai beban bunga sebesar 375.000. Hutangnya 30 juta, bunganya 375.000, sehingga kas yang dikeluarkan oleh perusahaan senilai 30.375.000. Enak banget ya, hutangnya cuma 30 juta, tapi ada bunga yang harus dibayar 375.000. Nah, jadi namanya bunga atau riba itu betul-betul mendolimi orang lainnya, tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, ini hanya sebelit pengetahuan aja bahwa seperti inilah pemberlakuan bunga pinjaman. Jadi hutangnya mah 30 juta, dibayar 30 juta lebih. Nah, itu sangat mendolimi ya, tidak boleh. Nah, ada juga wesel bayar yang didiskontokan. Kalau tadi kan wesel bayar berbunga, kalau yang sekarang adalah wesel bayar yang didiskontokan. Apa sih maksudnya? Wesel bayar yang didiskontokan itu tidak menyebutkan secara spesifik besarnya tingkat suku bunga. Tapi di sini kreditur dia telah menetapkan suku bunga. Bunga yang ditetapkan kreditur akan secara otomatis mengurangi nilai nominal wesel yang diterbitkan. Bunga yang mengurangi nilai nominal wesel itu dinamakan diskonto. Kalau tadi bunga yang ditetapkan itu akan menambah pokok pinjaman, jadi 30 juta kan yang tadi tambah 375.000, jadi bayarnya segini. Tapi kalau yang didiskontokan, nilai bunganya itu nanti akan mengurangi nilai pinjamannya. Gitu. Tapi dibayarnya mah tetap segitu, tidak mengurangi. Gitu. Contoh, tanggal 1 September 2010, perusahaan meminjam uang sebesar 100 juta dari bank. Untuk itu, perusahaan menerbitkan wesel bayar dengan tingkat diskonto 12% per tahun. Wesel ini akan jatuh tempo dalam jangka waktu 6 bulan sejak penerbitan.
Periode akuntansi 31 Desember. Catatlah jurnal yang diperlukan. Jurnal tanggal 1 September. Pinjam uang 100 juta. Gitu kan. Berarti untuk perusahaan menerbitkan wesel dengan tingkat diskonto 12%. Ingat, tadi diskonto itu adalah nilai yang akan mengurangi pokok pinjaman. Kita ilustrasikan di sini. Pokok pinjamannya hari ini tingkat diskonto. Tadi diskonto itu adalah nilai yang mengurangi pokok pinjaman. Berarti hanya 6 bulan. Berarti sekarang adalah pinjaman kas yang diterima. 6 bulan dibagi 12 bulan oke, saya pakai rumus langsung aja ya. 6 bulan bagi 12 dikali 12% dikali 100 juta. 6 juta. Maaf, ini bukan kas yang diterima perusahaan, tapi beban bunga yang mengurangi pinjaman. Berarti artinya kalau beban bunganya udah 6 juta, 6 juta ini akan mengurangi nilai pokok pinjaman. Berarti kas yang diterima itu sebesar 100 juta dikurangi dengan 6 juta. Nah, 94 juta adalah kas yang diterima. Tapi tetap pokok pinjamannya itu atau hutangnya adalah 100 juta. Sehingga kalau di jurnal kas yang diterima 94 juta, beban bunga 6 juta, dan hutang wesel 100 juta rupiah. Jadi kalau diskonto itu langsung mengurangi nilai pinjaman yang diterima. Sama aja ya, itu adalah riba atau bunga. Nah, ketika pelunasan berarti hutang weselnya di debit, kasnya di kredit. Artinya ini lunas. Selanjutnya adalah kewajiban kontingensi. Apa sih kewajiban kontingensi itu? Yaitu suatu transaksi yang terjadi di masa lalu atau masa lampau yang akan menimbulkan kewajiban jika kejadian tertentu terjadi di masa yang akan datang. Jadi kejadian di masa lalu itu akan menimbulkan kewajiban di masa yang akan datang. Kewajiban potensial ini disebut dengan kewajiban kontingensi, di mana kewajiban ini belum terjadi pada tanggal neraca, tapi kewajiban ini baru akan terjadi secara nyata tergantung ada tidaknya kejadian di masa yang akan datang. Nah, contohnya itu adalah garansi produk, gitu kan. Jika kewajiban kontingensi sangat mungkin terjadi dan dapat diestimasi secara layak, maka kewajiban tersebut harus dicatat
dalam akun kewajiban dan akan disajikan di dalam laporan keuangan. Kewajiban kontingensi itu kan tadi seperti contohnya adalah garansi produk gitu kan. Nah, ilustrasinya ini yang akan dicontohkan. Misalnya, sepanjang tahun Agustus 2013, PT Netcom telah melakukan penjualan produk komputer senilai 120 juta. Oke, dia menjual produk senilai 120 juta. Perusahaan memberikan jaminan atau garansi produk selama 1 tahun penuh kepada pembeli atas kemungkinan terjadinya kerusakan produk yang bukan diakibatkan kesalahan pembeli. Nah, biasanya kan kita kalau beli handphone, laptop, pasti selalu ada garansinya. Nah, garansi itu bisa kita klaim kalau ada kerusakan, tapi kerusakan itu bukan diakibatkan oleh kita. Ya, kalau oleh kita, misalkan kita pukul laptopnya, ya itu kan oleh kita sendiri. Kita menyebabkan laptop itu rusak, gitu kan, bukan dari pabriknya, gitu. Nah, berdasarkan pengalaman, besarnya rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan produk selama masa garansi adalah 6% dari nilai jual. Nah, jadi kan kalau misalkan ada perbaikan yang diklaim oleh si pembeli, oh kok laptopnya ada kerusakan nih, tapi nggak tahu kok bisa seperti ini, bukan oleh saya gitu kan. Pasti di sini perusahaan Netcom ini akan mengeluarkan sejumlah biaya untuk memperbaiki laptop itu. Nah, dia tanggung sendiri. Nah, di sini atas dasar pengalaman masa lalu, rata-rata biaya yang dikeluarkan itu selama masa garansi adalah 6% dari nilai jualnya. Biasanya gitu ya. Jadi estimasinya, perkiraannya itu adalah 6% dari nilai jual. Maka ayat jurnalnya seperti apa yang harus dibuat untuk mengakui atau mencatat estimasi beban garansi di bulan Agustus 2013. Jadi ketika ada penjualan produk, si perusahaan Netcom ini dia langsung mencatat adanya hutang. Meskipun hutang ini belum tentu betul-betul terjadi. Belum tentu jadi nyata. Nah, inilah yang dinamakan kewajiban kontingensi akibat adanya kejadian di masa yang akan datang. Beban garansinya 7.200.000 dan hutang garansi 1.200.000. 6% dari 120 juta. 120 juta ini dari total penjualan ya. Ini beban garansi dan hutang garansi. Beban ini yang dikeluarkan ini kan masih hutang gitu kan, karena seolah-olah masih belum ada klaim gitu, jadi statusnya masih hutang. Sehingga misalnya kalau tanggal 9 September itu ada pembeli yang mengajukan klaim kepada perusahaan atas suku cadang yang rusak sebesar 550.000, maka nanti hutang garansi ini akan dikredit seolah-olah si perusahaan ini dia membayar hutang untuk pembeli atas adanya kerusakan. Nah, hutang garansinya dikredit 550.000 didebit dan dikredit adalah aset berupa suku cadang senilai 550.000. Nah, jadi hutang ini seolah-olah karena ada kejadian di masa yang akan datang, maka si PT Netcom ini udah mengalokasikan beban garansi sehingga di kreditnya ada hutang garansi. Nah, itu yang dinamakan kewajiban kontingensi. Selanjutnya adalah untuk akuntansi penggajian. Nah, sering kita tahu ada karyawan yang dibayarnya secara oleh gaji gitu kan. Tapi ada juga pegawai yang dibayarnya secara upah. Lalu apa sih yang membedakan gaji dengan upah gitu kan? Kalau gaji itu biasanya pembayaran kepada pegawai itu dikasih untuk sebulan itu full gitu ya. Maksudnya dia mau masuk mau enggak gaji tetap segitu, nggak berkurang. Katakanlah PNS. PNS mau dia ada libur tanggal merah atau enggak, itu gaji ya tetap segitu. Ya. Kalau upah,
Nah, biasanya imbalan yang diberikan kepada buruh gitu yang melakukan pekerjaan kasar atau lebih banyak atau yang biasanya mengandalkan kekuatan fisik, di mana jumlah pembayaran upah itu biasanya ditetapkannya harian atau berdasarkan pekerjaan yang dia selesaikan. Katakanlah buruh itu bekerja selama 5 hari, berarti upahnya itu dibayarkan untuk 5 hari aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, misalnya 6 hari. 6 hari kerja berarti upahnya untuk 6 hari. Hari Minggu dia nggak kerja, dia nggak dapat upah. Gitu kan. Nah, atau misalkan ada juga yang lembur nih. Misalkan pegawai bank lembur untuk 1 hari, nah berarti upahnya itu dibayarkan untuk 1 hari. Di luar dari gaji. Nah, itu yang membedakan gaji dengan upah. Jadi biasanya kalau karyawan itu nggak hanya gaji, nggak hanya upah, tapi juga ada tunjangan gitu ya. Ada tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan gitu ya. Jadi ada berupa kompensasi gitu ya untuk karyawan gitu, untuk supaya karyawan itu bisa lebih giat bekerja, lebih senang bekerja, maka ada tunjangan dikasih gitu untuk meningkatkan kinerja juga salah satunya. Nah, biasanya karyawan itu juga dia membayar pajak gitu ya kepada pemerintah, atau ada bayar iuran pensiun, atau misalkan karyawan ada yang kasbon gitu kan, ngutang minjem uang ke kantor gitu, nanti dibayar, dipotong lewat gaji gitu, bisa aja. Nah, jadi ada pengakuan hutang juga dalam suatu yang dicatat dalam suatu perusahaan dalam penghasilan untuk karyawannya. Nah, di sini misalkan beberapa karyawan itu gajinya dipotong untuk bayar pajak. Ada pajak jaminan sosial, untuk bayar iuran pensiun, untuk bayar hutang karyawan gitu kan. Ini piutang gitu, karena piutang di sini itu ini kan ceritanya dicatat oleh bendahara perusahaan misalnya, oleh bendahara. Nah, ketika gaji dibayarkan, beban gaji, misalnya saya ilustrasiin ya. Beban gaji, katakanlah beban gaji itu katakanlah 5 juta. Tapi ini oleh bendahara ya, ingat posisinya adalah bendahara perusahaan. Perusahaan membayarkan gaji kepada satu orang karyawan senilai 5 juta. Atau katakanlah untuk beberapa orang karyawan 100 juta gitu kan. Kumulatif aja. Nah, beban gaji untuk karyawan ini ada pemotongan untuk karyawannya. Misalnya dia banyak bayar pajak penghasilan karyawan, PPh-nya misalnya dia bayar, misalnya PPh yang karyawan bayarkan, seluruh karyawan itu katakanlah 2,5%, berarti 2.500.000. Misalkan ada pajak jaminan sosial, pajak jaminan sosial misalnya 5%, misalnya 5 juta, ada iuran pensiun misalnya ini ya, ini contoh aja. Iuran pensiun misalnya 5%. Piutang karyawan, katakanlah ada
20 juta. Berarti berarti kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji adalah senilai ini belum dibikin jurnal ya. Ini gaji karyawan, bukan beban gaji. Ini contoh aja informasinya. Nah, kalau kita bikin jurnal berarti beban gaji yang harus dibayarkan ke karyawan itu 100 juta. Kemudian ada PPH, piutang, ini saya copy aja. Di mana? Berarti kas yang harus dibayar ya ini aja 100 juta dikurangi potongan karyawan, gaji karyawan. 67.500.000 kas yang dikeluarkan oleh si perusahaan. Oke, ini saya ganti hutang PPH, utang pajak jaminan sosial, utang iuran pensiun, dan piutang karyawan. Nah, jadi pemotongan gaji ini kenapa diakui sebagai hutang? Karena nanti oleh bendahara perusahaan itu akan disetorkan ke rekening pemerintah gitu, sehingga statusnya itu adalah hutang karena belum dibayarkan oleh si perusahaan. Nanti kalau misalkan mau dibayarkan oleh si perusahaan, jurnalnya jadi gimana? Contoh ya, misalnya untuk yang hutang PPH, misalkan pelunasan atau pembayaran PPH, jurnalnya hutang. Sebentar. Oh, mohon maaf sekali, ini di kredit ya. Saya lupa. Oleng. Ini dikreditkan hutang nambah, dicatat di kredit. Itu pantas gak balance. Berarti ini tadi juga tetap 67.500.000. Nah, maka jurnal pembayaran PPH. Nah, ketika dibayar nih hutang pajaknya, berarti hutang PPH ini akan berkurang 2.500.000. Utang PPH 2.500.000 di debit, kas di kredit 2.500.000. Nanti pun sama, ketika pembayaran pajak jaminan sosial di jurnalnya pun akan seperti ini. Nah, itu mah silakan dibaca ya di slide, sudah ada. Nah, ini. Ini ya, sudah ada utang iuran pensiun juga di debit dan kreditnya ada kas. Oke, silakan dipelajari ya. Oke, terima kasih untuk kewajiban lancar, berarti sudah selesai materinya. Dan kalian silakan mengerjakan latihan kasus atau soal yang ada di slide terakhir. Nanti dikumpulkan seperti biasa di Google Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.